Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ramadhani Irwan, NIM 200222112 dari AP Reguler 3 akan membahas mengenai sistem pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa. Menurut Permendagri nomor 1 2016, aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau disebut APB desa, atau perolehan hak lainnya yang sah dalam pasal 2 Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang aset desa ini. Dijelaskan tentang jenis dan kekayaan aset desa. Jenis aset desa terdiri atas 1. Kekayaan asli desa, 2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB desa, 3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, 4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 5. Hasil kerjasama desa, dan 6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kekayaan asli desa. Pasal 2 ayat 2 menyebutkan tentang kekayaan asli desa, yaitu terdiri atas tanah kas desa, pasar hewan, perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian. Pengelolaan aset desa dilakukan berdasarkan peraturan yang sesuai, yang dimana kegiatan tersebut dapat berupa suatu pemanfaatan tanah kas desa dan kegiatan lain yang disebutkan pada Permendagri nomor 1 tahun 2016. Dalam pengelolaannya sangat penting bagi desa untuk mengacu pada pedoman pengelolaan aset desa dalam mengelola aset desa. Ada pula pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Menurut Permendagri 1 tahun 2016, pemerintahan kembali mengeluarkan peraturan tentang aset desa. Aset desa ini diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 1 tahun 2016 yang diterbitkan pada 15 Januari 2016, yaitu pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari 1. Perencanaan. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa. 2. Pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. 3. Penggunaan. Penggunaan adalah kegiatan dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi. 4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah desa dan tidak mengubah status kepemilikan. 5. Pengamanan adalah proses cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif. 6. Pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang ketujuh, penghapusan adalah kegiatan menghapus atau meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan pengelolaan barang, penggunaan barang, dan atau kuasa penggunaan barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 8. Pemindatanganan adalah pengalihan kepemilikan aset desa. 9. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset desa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 10. Pelaporan adalah perjanjian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa. 11. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data atau fakta yang objektif yang relevan dengan menggunakan metode atau teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa. 12. Pembinaan. Pembinaan adalah usaha atau tindakan dan kegiatan yang digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pengelolaan aset desa untuk memperoleh hasil yang baik. 13. Pengawasan. Setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai di mana pelaksanaan pengelolaan aset desa dilaksanakan menurut ketentuan dan tujuan yang hendak dicapai. 14. Pengendalian adalah suatu tindakan pengawasan dalam proses
mengelola aset desa yang disertai tindakan pelurusan atau pengambil tindakan-tindakan perbaikan dalam hal mengelola aset desa jika diperlukan. Ada pula yang dimaksud dengan ketentuan tentang pengelolaan aset desa. 1. Aset desa yang berupa tanah ketika dipinjam atau disewakan harus mendapat izin tertulis dari bupati atau wali kota. 2. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintahan desa. 3. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. 4. Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintahan desa. 6. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjamannya. Selanjutnya yaitu problematika pengelolaan aset desa. Problematika pengelolaan aset desa yang secara nyata dialami oleh desa yaitu permasalahan ini dirangkum dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi sekretaris desa se-Jawa Timur selama tahun 2016. Problematika yang pertama yaitu 1. Pengelolaan tanah bengkok. Tanah bengkok atau biasa disebut dengan tanah kas desa adalah salah satu aset desa di banyak desa. Tanah bengkok langsung dikerjakan oleh perangkat desa sebagai ganti tunjangan perangkat desa. Di lain kasus, tanah desa tetap dikerjakan oleh mantan perangkat desa yang sudah pensiun bahkan sudah meninggal. Perangkat desa yang menjabat saat ini tidak berani atau enggak meminta kembali. Permasalahan yang lain menghasilkan tanah bengkok tidak disajikan kepada APBD desa karena praktis seperti ini sudah bertahun-tahun dan dianggap sudah biasa. Melihat permasalahan-permasalahan tersebut sangat perlu diluruskan dan diklarifikasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Permasalahan yang kedua yaitu pemanfaatan aset desa oleh pihak lain. Aset suatu desa ada yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Masalah yang timbul adalah siapa yang mencatat dan melaporkan aset tersebut dan siapa yang melakukan pemeliharaan. Banyak perangkat desa yang bingung memperlakukan aset desa yang digunakan oleh pihak lain. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Seharusnya dijelaskan substansi aset digunakan oleh pihak tersebut disewakan atau dipinjam. Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Sedangkan pinjam pakai adalah pemanfaatan aset desa antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lain serta lembaga kemasyarakatan desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. Jika disewa berarti ada pendapatan sewa yang diterima. Sebaliknya jika dipinjam tidak ada kontribusi yang masuk ke desa. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab atau yang menggunakan aset tersebut seperti pada pasal 12 Permendagri Nomor 1 2016 berikut, yaitu tanggung jawab penyewa atau biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa. Pemeliharaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Ayat 2, biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBD desa. Problematika yang ketiga yaitu aset yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Aset yang sudah tidak dapat digunakan lagi bisa dipilih beberapa alternatif, yaitu aset dibesituakan atau dihapus bukukan, dihibahkan kepada pihak lain, dipertukarkan atau dijual. Aset yang sudah dibesituakan atau dihapus bukukan, dihibahkan kepada pihak lain, dipertukarkan atau dijual harus dikeluarkan dari pembukuan aset dan tidak masuk dalam laporan kekayaan bersih desa. Sedangkan yang keempat adalah penyusutan aset desa. Sementara aset di desa belum ada ketentuan harus disusutkan karena belum ada peraturan yang mengharuskan. Faktanya, aset yang digunakan akan mengalami aus atau rusak, turun fungsinya dan lain-lain. Oleh karena itu, aset harus disusutkan agar menunjukkan nilai yang seharusnya dengan kondisi yang saat ini. Yang kelima yaitu laporan apa yang harus dibuat untuk melaporkan aset desa.
Pada akhir tahun, desa harus menyusun laporan kekayaan bersih desa yang berisi aset lancar dan non-lancar, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, dan selisihnya merupakan aset bersih desa. Kepala desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun, anggaran dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa yang merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban. Yang keenam, gedung yang dibangun dan belum selesai, bagaimana melaporkannya. Gedung yang dibangun dan belum selesai harus dilaporkan sebagai bangunan dalam proses pengerjaan sebesar biaya yang sudah dikeluarkan untuk proses pembangunan. Yang ketujuh adalah harga perolehan bangunan yang dibeli dan membayar perantara. Bangunan yang dibeli dengan membayar fee kepada makelar, maka harga perolehan aset tersebut biaya yang dibayarkan kepada makelar. Sesuai dengan definisi, harga perolehan aset adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset sampai siap digunakan. Oleh karena itu, biaya perantara masuk ke dalam harga perolehan aset yang diperoleh. Yang kedelapan yaitu penghapusan. Penghapusan aset desa merupakan kegiatan yang menghapus atau meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. Penghapusan aset desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam hak aset desa karena terjadinya antara lain yaitu beralih ke pemilikan, pemusnahan, atau sebab lain. Penghapusan aset desa yang beralih ke pemilikan meliputi pemindatanganan atas aset desa kepada pihak lain, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan, sebagaimana pada huruf B, wajib penghapusan dari daftar inventaris aset milik desa. Baik, cukup sekian yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.